Suku itu adalah aturan yang sudah diterapkan dan ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Fajri Maulana. Saya Mustafa Muhammad Fadil. Saya Ipin Cetul Janah. Saya Selviani. Saya Indah Nur Hayatun. Di sini kami akan mewawancarai seorang tokoh tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Stay tune ya. Oke. Bye-bye. Menurut Bapak sendiri, apa arti penegakan hukum yang berkeadilan? Kalau di dunia hukum itu ada 3 kategori. Satu, isi hukum, berarti isinya undang-undang, peraturan pemerintah, terus peraturan menteri, putusan presiden, putusan pemerintah, putusan menteri, seterusnya. Itu namanya isi hukum, content of law. Yang kedua adalah structure of law. Structure itu berarti tata laksana hukum. Tata laksana itu berarti di situ juga ada hakim, ada polisi, ada jaksa, terus ada lembaga-lembaganya, lembaga peradilan, kejaksaan, polisian. Nah, ini namanya structure of law, tata laksana hukum. Nah, yang ketiga itu namanya culture of law atau budaya hukum. Budaya hukum itu berarti bagaimana masyarakat dan bagaimana orang-orang menghayati, memahami, dan menerapkan hukum itu. Menurut Bapak, apa saja sih tantangan utama dalam mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia? Nah, tadi kan ada tiga poin hukum tadi ya. Isi hukum. Kadang-kadang hukum itu isinya tidak adil. Misalnya ini peraturan tentang Undang-Undang Dasar 45 kan semua warga negara sama di hadapan hukum. Misalnya tentang siapa yang boleh berpolitik. Dulu pada zaman Belanda itu yang boleh berpolitik itu hanya warga negara yang adalah kulit putih. Nah, kulit berwarna itu tidak boleh semua, yang boleh hanya bangsawannya. Nah, berarti ini ada hukumnya, ada aturannya, tapi aturan ini belum sesuai dengan hukum. Cara mengubahnya nanti ada prosedurnya, mengubah isi hukum. Dewan DPR, Dewan Presiden, kemudian di DPR diputuskan dan kemudian setelah diputuskan jadilah hukum. Nah, ini perpembaharuan hukum seperti ini terjadi sejak zaman Belanda saat kemerdekaan sampai sekarang. Hal-hal yang belum diatur dengan baik sehingga keadilan belum bisa dicapai melalui isi hukum ini. Yang kedua, tata laksana hukum. Kalau tata laksana hukum ini juga bisa mempengaruhi terhadap penegakan keadilan. Misalnya banyak sekali polisi yang judi online. Sekarang ini ya, polisi loh, dia yang harusnya menyelesaikan judi online, dia ternyata adalah orang yang melindungi judi online. Nah, ini berarti jabatan-jabatan kayak gini nih orangnya harus copot dari ini. Ini struktur tata laksana hukum. Apakah ada faktor tertentu seperti politik atau ekonomi yang mempengaruhi objektivitas penegakan hukum? Kalau politik itu misalnya gini, ini koruptor, ya kan? Ya, harusnya ditangkap semua nih ya. Tapi ternyata penguasanya di sini, entah itu presidennya atau menterinya, ternyata temennya salah satu koruptor. Maka koruptornya 5, yang ditangkap 4, yang 1 selamat. Itu bisa terjadi seperti itu, bisa terjadi. Jadi mengapa dia kok nggak ditangkap? Karena dia dulu pas kampanye yang bayarin. Saya gitu. Nah, ini kayak seperti ini yang menghalangi penegakan hukum. Dan ini harus diberantas seperti ini. Caranya bagaimana? Kita harus kembangkan itu berbagai cara untuk seperti ini. Salah satunya sebetulnya adalah ya mengaudit
atau mengaudit di setiap calon setiap. Satu, mahasiswa belajar yang rasional masyarakat. Jangan cuma tiktokan sama medsosan. Tapi nggak apa-apa, itu dunia kalian untuk berekspresi. Tapi isilah itu dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berasal dari mana? Dari buku-buku textbook yang paten yang diberikan oleh dosen-dosen. Kuasai buku-buku itu. Dan dua, lakukan riset terhadap masyarakat secara sosial secara konkret sehingga teman-teman tidak hanya sekedar mendengarkan sesuatu dari medsos, menyampaikan yang lain lagi kepada medsos. Jadi teman-teman jadi ruang tempat lewat aja, hal-hal yang kebenaran dan kesalahannya agak jelas. Tapi kalau kamu mengisi sendiri medsos dengan isi yang valid, hasil riset dan hasil belajar di buku-buku textbook, maka kamu akan berkontribusi untuk pewacanaan kebenaran yang baik. Dari situ, kalau kamu sudah rasional, masuk akal, kamu bisa masuk menjadi orang yang adil dan menghormati hukum. Menghormati hukum itu butuh rasional, butuh intelektual. Kalau tidak, kamu nggak tahu hukum seperti main-main. Hukum itu seperti instrumen untuk mencari kekuasaan, mencari duit, menipu orang, menyelamatkan diri dari masalah. Itu hukum tuh dipahami seperti itu. Sekarang ini yang dituju oleh penguasa itu seakan-akan seperti itu. Kamu pengen anakmu jadi presiden, buatlah peraturan supaya anakmu bisa jadi presiden. Ya. Itu pelajaran yang sangat buruk. Jadi supaya kamu tidak terjerumus ke situ, belajar rasional, masuk akal, intelektual, dan kemudian kamu bisa objektif di dalam memilih sesuatu. Jadi di sini kami mahasiswa teknik biologi kelas 1C itu mendapatkan tugas untuk mewawancarai seorang tokoh mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Nah di sini kami izin untuk mewawancarai Bapak ya. Menurut Bapak, arti dari penegakan hukum yang berkeadilan itu apa sih menurut Bapak sendiri? Sebenarnya yang lebih jelas hukum itu adalah aturan yang sudah diterapkan dan ditetapkan dan untuk yang mengikuti peraturan tersebut. Apa sih harapan Bapak untuk sistem hukum di Indonesia agar mencerminkan nilai-nilai keadilan untuk kedepannya? Harapan Bapak? Harapannya terkait dengan hukum itu idealnya hukum yang sudah diperaturankan di negara kita itu harus seimbang, dalam artian kan ada dalam hukum itu kan ada logonya, itu kan timbangan kan. Nah timbangan itu mencerminkan bahwa kita itu harus berlaku adil. Dan setiap yang melanggar hukum, siapapun pelanggarnya, itu harus kita tindak tegas, tidak pandang pembunuhan. Dalam artian di kita kan sering ada tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah yang begitu itu harus disejajarkan supaya kita berkeadilan gitu ya dalam menegakkan hukum. Nanti gitu. Pesan Bapak kepada masyarakat atau khususnya kepada kami agar lebih percaya terhadap proses hukum yang adil. Kita ikuti saja hukum yang berlaku di kita ya, khususnya di apa ya, di fakultas hukumnya. Kalau di sini ya gampangannya di Indonesia bersangkutan disebut bahwa hukum yang sudah ada itu ya kita harus ikuti, yang mana mungkin mereka yang sudah menciptakan atau membuat hukum itu sudah merumuskan ya sebelum dikeluarkan ke khalayak ramai. Jadi hukum yang sudah ada wajib kita ikuti, kita taati. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin itu saja pertanyaan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.